Halo Tribunner semuanya, pemirsa Tribun Timur yang saat ini masih setia di rumah aja. Kembali lagi pastinya bersama saya Sukmawati Ibrahim dalam program acara Yamaha Ramadan Siar Online episode ke-26. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-26 puasa, itu artinya juga ini kita sudah 26 hari menemani pemirsa di rumah dalam program Ramadan Share Online ini. Dan pastinya seperti biasanya kita kembali hadir dari mulai jam 5 sampai menjelang buka puasa. Dan tentu saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ustadz Irsyad. Ya, apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah, masih negatif. Masih negatif? Corona, alhamdulillah, sama dikit Ustadz. Nah semoga negatif terus deh sampai Corona benar-benar meninggalkan negeri ini Ustadz deh. Iya, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman sebelum kita melangkah ke tausiah pada sore hari ini, yang tentunya akan menarik sekali yang akan diulas oleh Ustadz Irsyad, terlebih dahulu kita ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Yamaha Indonesia yang sudah mensupport kegiatan kita, dan juga Surako Jaya Putra Abadi sebagai manajernya Yamaha di wilayah Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat, serta Telkom Indonesia. Oke Ustadz, jadi hari ini kan ke-26 nih Ustadz. 26 ya. Sisa 4 hari lagi lah kita akan sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya. Tapi mungkin kesannya beda dibanding yang sebelum-sebelumnya, karena kayaknya ini masih pro kontra, entah masih kita di rumah atau di masjid. Beritanya, ya. betul. Jadi, tapi ya semoga dimanapun itu keputusannya pemerintah Ustadz, entah memang kita betul-betul hanya bisa melaksanakan sholat id di rumah, ataupun semoga diizinkan untuk sholat id di masjid, semoga yang terbaik lah, karena pasti pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk rakyatnya pasti. Dan tentunya kita akan langsung mempersilahkan kepada Ustadz Irsyad untuk memberikan tausiahnya pada sore hari ini. Tapi sebelum itu saya ingatkan kepada kalian semua untuk share, bagikan kepada teman-teman kalian, ke berandanya kalian, ke grup-grupnya, supaya semakin banyak yang nonton, karena Ustadz Irsyad pasti akan semakin semangat juga menyampaikan tausiahnya kalau banyak yang nonton. Dan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung di kolom komentarnya, karena kita akan bacakan insya Allah satu persatu dan juga menjawab pertanyaan kalian pastinya. Oke Ustadz, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita seluruhnya berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dalam kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah, oleh karena Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Nikmat kesehatan Allah berikan kepada kita, nikmat kekuatan Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, bahwa jikalau kamu ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka kamu tidak akan sanggup mampu untuk menghitung-hitung nikmatku. Salam dan solawat semoga tetap tercurah keharibaan kita, junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan kita kali ini kami ingin mencoba memberitahukan, menginformasikan atau mensyiarkan apa itu keutamaan dari mengumandangkan azan. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini bahkan di dalam bulan suci Ramadan, ya, mulai dari Ramadan pertama sampai Ramadan ke-26 hari ini, hal-hal yang paling kita tunggu adalah kumandang azan. Dari imsak, masuk waktu solat duhur, masuk waktu solat asar, masuk waktu solat maghrib. Disinilah azan yang betul-betul kita tunggu. Kenapa? Karena kalau sudah ada kumandang azan pada masuk waktu maghrib, maka itulah nikmat yang terbesar di dalam bulan suci Ramadan.
zahabal dhamar, tenggorokan kita, dahaga kita sudah tidak lagi kering, sudah tidak lagi haus. Saatnya untuk meminum air yang halal, saatnya untuk makan makanan yang halal. Itu menunggu waktu azan. Oleh karena itu pemirsa yang dimuliakan Allah, azan ini amat sangat luar biasa. Namun tentu banyak mungkin yang belum tahu bagaimana sih bisa ada azan ini. Kenapa sih bisa muncul perintah azan? Bagaimana sih sejarah daripada azan ini? Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan, sejarah daripada azan ini adalah azan ini munculnya bukan di Mekah, tapi munculnya di Madinah pada masa awal-awal Islam berjaya. Masa awal-awal Nabi Muhammad SAW membawa Islam ini ke kota Madinah. Nah, pada saat itu ada perintah solat lewat peristiwa Isra Mi'raj. Nah, lalu kemudian setelah Isra Mi'raj itu perintah solat ini dilaksanakan oleh Rasulullah bersama umat-umatnya pada saat itu, yang notabene-nya masih sangat sedikit pemirsa, masih sangat sedikit jamaah Islam pada saat itu, karena di awal-awal Madinah, di awal-awal Nabi membangkitkan agama Islam ini. Kemudian apa sih tanda dulu? Tanda dulu begitu mau tahu ini masuk waktu sholat atau tidak. Jadi dulu sahabat-sahabat Nabi itu sebelum waktu sholat mereka berkumpul semua di masjid. Semuanya berkumpul di masjid. Lalu ketika Nabi SAW itu datang ke masjid, langsung saja mengumandang, langsung saja bertakbir melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi jauh sebelum waktu sholat itu masuk, sahabat sudah berkumpul di dalam masjid. Untuk apa? Menunggu Rasul datang. Kalau Rasulullah datang berarti pertanda waktu salat sudah masuk. Lalu mereka langsung bertakbir mengikuti takbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian sahabat berkumpul. Sahabat berkumpul, begitu sahabat berkumpul ada yang memberi saran. Bagaimana kalau kita berikan ini tanda sebelum masuk waktu salat supaya kita tidak berkumpul lagi di masjid sebelum masuk waktu salat. Masing-masing membawa usulan apa kira-kira yang bagus ini untuk tanda ya yang sudah masuk waktu sholat. Ada yang mengusulkan dengan lonceng, ada yang mengusulkan dengan terompet, ada yang mengusulkan dengan membakar api di atas bukit supaya kalau api itu sudah dibakar, ya sudah ada kelihatan apinya, maka itu pertanda masuk waktu sholat. Tapi seluruhnya dibantahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa terbantahkan? Karena memang tidak ada yang sesuai dengan hati nurani daripada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian pulanglah mereka semua sahabat, termasuk Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid dalam tidurnya ia diberikan mimpi. Ia bermimpi bahwa ada seseorang yang membawa lonceng. Kemudian Abdullah bin Zaid dalam mimpinya itu berniat untuk membeli lonceng itu. Wahai tuanku, kata Abdullah bin Zaid, biarkan saya membeli loncengmu itu untuk pertanda masuknya waktu sholat. Lalu kata orang itu, ini masih di dalam mimpinya Abdullah bin Zaid. Kata orang itu, tidak usah kamu membeli lonceng ini. Ya, cukup dengan kamu melafazkan kalimat-kalimat ini. Jadi ini seakan-akan ilham, ini seakan-akan petunjuk bahwa Allah ingin memberikan petunjuk Abdullah bin Zaid lewat mimpinya. Lalu kemudian diajarilah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, terus sampai la ilaha illallah. Inilah yang diajarkan oleh seseorang tersebut di dalam mimpinya Abdullah bin Zaid kepada Abdullah bin Zaid. Lalu kemudian keesokan harinya, lalu Abdullah bin Zaid ini melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abdullah bin Zaid, ya Rasul, saya semalam bermimpi. Kata Nabi, ya apa mimpimu ya Abdullah bin Zaid? Saya bermimpi bahwa pertanda masuknya waktu salat ini ya Rasul. Dalam mimpi saya itu orang tersebut memberikan saya isyarat bahwa lafaz-lafaz Allah, kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan. Lalu kata Rasulullah, coba ucapkan
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai la ilaha illallah. Kata Rasulullah, wahai Abdullah bin Zaid, tolong kamu ajarkan kepada Bilal bin Abi Rabah tentang hal itu. Diajarilah Bilal. Kenapa yang Rasulullah tunjuk adalah Bilal bin Rabah? Karena pada saat itu cuman Bilal bin Rabah yang suaranya luar biasa menggelegar. Karena pada saat itu cuman Bilal bin Rabah yang mampu mengumandangkan ini dengan suara yang lantang. Karena pada saat itu belum ada toa, belum ada mic, belum ada speaker, belum ada yang lain-lainnya. Betul-betul Bilal kalau mau mengumandangkan azan, naik ke atas bukit lalu mengumandangkan azan supaya satu kota Madinah itu terdengar oleh kumandang azan. Lalu alasan yang ketiga, kenapa Bilal bin Rabah yang ditunjuk sebagai muazzin oleh Rasulullah? Yang ketiga adalah Bilal termasuk orang yang disiplin dalam mengumandangkan azan. Oleh karena itu, ya banyak sekali pendapat-pendapat ulama tentang azan ini. Salah satunya adalah ulama berpendapat bahwa kalau ada orang muazzin yang mengumandangkan azan di masjid, ya hendaknya kita diam, menyimak, mendengar. Kenapa? Karena dengan menyimak, mendengar lantunan azan tersebut, Allah akan mengabulkan permintaan-permintaan kita. Nah, ulama-ulama yang lain menjelaskan bahwa antara azan, kalimat azan yang pertama dengan kalimat azan yang selanjutnya, itu ada pengampunan dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum muazzin mengumandangkan takbir yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum itu, di tengah-tengahnya itu, hendaknya kita, kata ulama, kata guru-guru kita, mengucapkan doa, memohon doa. Ya. Jadi selain kita membalas azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucapkan doa di situ. Kenapa? Karena di situ salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka ini yang mesti kita perhatikan. Itu juga yang azan, mohon maaf, jangan terlalu diburu-buru. Apalagi ini maghrib, luar biasa. Ini Ramadan. Kadang-kadang ada masjid orang baru minum satu aqua gelas buka puasa, dia nak komat nih. Akhirnya buru-buru misalnya. Yang mesti diperhitungkan orang yang masih buka. Yang kedua orang tua yang mungkin asam urat, kolesterol. Tidak bisa kau percepat langkahnya. Datang kita muazzin mentang-mentang bagus suara, tak mentang-mentang indah kedengaran. Oh, dikasih cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallallahu. Ini tadi orang tua kalau baru nak kunci pagar rumahnya. Belum lagi berwudu. Astagfirullah, nak kasih cepat bilang kaya. Mana lagi sekarang ada lagi masjid selesai qomat langsung lagi nak selesai azan langsung lagi nak qomat. Tidak nak kasih spasi kau. Selesai azan la ilaha illallah. Langsung Allahumma shalli ala Muhammad karim. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ini tak ada orang tua baru di teras masjid belum ambil air wudu. Dah berwudu tomi kau kayak bebek minum. Pokoknya nak cancam wudunya. Masuki tidak sempat membaca Fatihah, Mas butomi lagi. Kenapa tidak sempat baca Fatihah? Karena yang imam juga buru-buru. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Wah, ini mesti kita tekankan. Yang tadi kodong orang tua baru takbir. Allahu Akbar, tidak sempat baca Fatihah. Kenapa? Karena posoi. Posoi lari dari rumahnya, nak percepat langkahnya, wudu kayak bebek minum, kayak ayam minum, la ilaha illallah. Ini yang mesti kita perhatikan. Makanya para muazzin di Kota Makassar, saya ingin himbau. Begitu selesai tarhim, salawat yang biasa dilantunkan di masjid-masjid, jangan langsung kita azan, tapi tunggu sejenak, tahan sejenak. Ya, tidak sampai 1 menit lah, hitungan detik supaya apa? Ada spasi. Kenapa? Karena azan ini panggilannya Allah. Ya, hakikatnya azan ini adalah panggilannya Allah yang dititipkan lewat muazzin. Makanya muazzin ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diampunkan dosanya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluruskan para imam-imam dan mengampunkan para muazzin.
Makanya seandainya mungkin kita seluruhnya paham bagaimana keutamaan azan, bagaimana ampunan dosa terhadap orang yang mengumandangkan azan, bagaimana ganjaran pahala yang terhadap orang yang mengumandangkan azan, maka demi Allah pasti kita lumba-lumba untuk mengumandangkan azan di masjid. Demi Allah. Ya, kenapa? Karena setiap huruf dari lantunan azan itu terhitung satu pahala untuk kita. Di dalam bulan suci Ramadan setiap hurufnya 10 pahala. Maka oleh karena itu pemirsa yang dimuliakan Allah, ya memilih muazin juga jangan asal pilih lah. Sekarang ini masih banyak muazin di Makassar itu yang orang-orang tua yang berdayakan. Saya maksudku janganlah. Kasih yang muda-muda, masih banyak anak muda yang bagus, yang power, yang kuat suaranya daripada orang-orang tua yang sudah 60-50 tahun ke atas itu saya rasa sudah tidak mohon maaf sudah tidak ada lagi enak untuk kedengaran, ya enak untuk didengar. Cari ya kalau perlu para pengurus-pengurus masjid gaji mereka muazin supaya bagus azannya. Karena itu azan menentukan banyak atau tidaknya jamaah. Demi Allah, kadang kita duduk-duduk di warung kopi, duduk-duduk di mana, di kafe atau dimanapun itu di kantor. Kalau kita dengar suara azan lalu suara kumandang azan itu enak, pasti kita tertarik untuk datang berjamaah ke masjid. Oleh karena itu berdayakan mereka para muazin-muazin. Banyak para korik-korik kita, banyak para teman-teman kita yang mendalami azan ini, yang bagus suaranya. Muazinnya Masjid Raya, muazinnya Masjid Al-Markaz, ya. Ahmad Afandi di Masjid Raya mungkin, Ustadz Habibi di Al-Markaz. Banyak, ini yang mesti kita berdayakan. Kalau perlu pemerintah, perhatikan ini. Ya, gaji mereka, kalau perlu digaji bulanan lah dari pemerintah. Ada anggarannya tersendiri. Jangan kodong hanya sekali setahun. Ini kadang-kadang Ramadan baru ada jatahnya pemandi jenazah dan lain-lain. Maka ini yang mesti kita perhatikan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa orang yang mengumandangkan azan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke dalam surga bersama Nabi. Maka istiqomahkan kita mengumandangkan azan baik di masjid-masjid kita, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seluruhnya kita masuk ke dalam surganya Allah. Saya kira ini azan. Oh ya, siap Ustadz. Baik, teman-teman semuanya, jadi kembali kita ingatkan agar teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah dari Yamaha, tentunya silahkan mengajukan pertanyaan. Dan tadi yang apa yang disampaikan oleh Ustadz tentunya menarik sekali dan tentu masih ada yang masih penasaran atau ada yang mengganjal di hati dan ingin disampaikan, silahkan disampaikan langsung di kolom komentar. Dan sebelum itu Ustadz, kita sapa dulu para penonton yang sudah dari tadi menyapa juga. Di sini seperti biasanya ada Hasrul, ada Hashim dari Belanda yang memang selalu setia. Dan ini Hashimnya selain dia fokus dengarkan tausiahnya Ustadz, dia juga fokus ke sepatunya Ustadz. Apa Nabi bilang Ustadz? Sepatunya Ustadz mantap, katanya begitu. Salfok ya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Di sini juga dari Edi Agus Mansyah, Toraja Utara hadir. Luar biasa, terima kasih. Dan tadi juga sudah ada beberapa teman-teman kita yang sudah menyapa. Dan sekarang saya akan bacakan pertanyaan dari Muslim Daeng Emba. Ustadz, bagaimana kalau azan maghrib? Iya Ustadz, apakah nunggu setelah azan selesai baru buka atau bagaimana? Oh ya, ini kalau bulan Ramadan, apakah kita harus tunggu dulu selesai azan baru kita buka puasa atau bagaimana Ustadz? Iya, tanda berbuka puasa itu kan satu azan maghrib memang. Jadi begitu dikumandangkan takbir Allahu Akbar, maka di situ bisa berbuka puasa. Boleh langsung berbuka puasa. Karena kata Nabi segerakanlah berbuka puasa. Jadi buka puasa ini agak dipercepat sedikit. Begitu takbir bisa dibatalkan puasa. Buka puasa dulu. Zahabal dhamar kata Nabi, minimal haus yang ada di tenggorokan kita itu hilang. Kemudian kalau kita mau langsung sholat maghrib boleh. Kalau kita mau mencicipi dulu kue-kue yang ada di hadapan kita boleh. Baru kita sholat maghrib silakan. Yang penting kewajiban kita dilakukan. Seperti itu mungkin. Oke.
Ini selanjutnya ini ada Said Ramli. Alhamdulillah ilmu yang bermanfaat untuk semua. Amin. Ya kita senang Ustaz ya. Amin, insyaallah. Ustaz Irsyad pastinya senang sekali kalau apa yang dia sampaikan itu benar-benar bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini lagi di rumah saja. Dan pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Aksan, kenapa anak yang baru lahir itu harus diazani Ustaz? Itu kenapa Ustaz? Diazani di telinga kanan dan diqomat di telinga kiri. Kenapa? Karena usahakan kalimat-kalimat yang bagus yang pertama yang kedengaran masuk ke dalam telinganya anak. Ya. Jangan sampai Langsung lagu rock. langsung kajili-jili. Oh anakku tidak diazani. Azani dulu. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau kalimat-kalimat azan yang paling pertama masuk, maka insya Allah kalimat-kalimat azan itu akan memberikan energi yang positif ke dalam tubuhnya anak. Saya kira itu jawabannya. Baik Ustadz. Ustadz ini kalau kriterianya orang yang boleh azan, kan kadang-kala biasanya nih di masjid-masjid tuh ada anak-anak remaja yang kayak belum cukup 7 tahun ingin mencoba azan. Apa itu boleh? Apa itu sah? Atau memang dia harus balik dulu baru boleh azan yang memang itu dianggap yang dipakai kan mikrofon atau toa itu Ustaz? Jadi tidak ada aturan tertentu, tidak disyariatkan ya. Dalam aturan tertentu syariat Islam itu harus balik. Beda sama imam ya, itu imam kan ada ketentuan-ketentuan khususnya. Kalau muazin saya rasa tidak ada ketentuan-ketentuan khususnya, cuman para ulama kita mengajarkan kepada kita yang bagus bacaannya. Kemudian yang kedua yang disiplin. Disiplin di sini artinya tidak terburu-buru. Ya, tidak terburu-buru, pelan, santai, alon-alon, ya. Alon-alon. Poles, apalagi itu istilah slow, santuy, ya. Saya santuy mau kepeng dunia jika les. Jadi disiplin ini tenang, santai, pelan. Kemudian yang selanjutnya masih segar. Yaitu tadi saya bahasakan bahwa jangan kita seperti orang tua. Maksudnya kalau bisa ya, kalau begitu tadi 7 tahun panjang masih panjang nafasnya, masih enak suaranya. Ya silahkan jadi muazin itu yang seperti itu. 7 tahun boleh. Yang saya rasa kalau 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 silahkan. Jadi tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan umur, cuman saya berharap kita para orang-orang tua kalau memang sudah tidak mampu jangan begitu. Ini kan kadang-kadang ada tuh orang tua memang 70 tahun kayak itu tidak sah sholat berjamaah kalau bukan dia yang azan. Ada tuh yang begitu, baru masalahnya colatu mami bilang. Ini bagus sih kalau colatu, kalau asyhadu anna Muhammadan rasulullah, apa dan rasulullah. Ada yang begitu. Dan rasulullah. Bahasa maik. Dan itu sudah salah artinya juga. Itu sudah salah arti. Salah penyebutan, salah makna ya. Kemudian mic juga rusak ya. Apa yang salah dengar maki juga kita di rumah. Itulah. Ini seperti itu. Yang tua support yang muda. Jadi yang muda maju, yang tua mundur-mundur maki dulu. Jadi imam saja. Oke Ustadz, ini dari Muhammad Basri. Orang tua zaman now, kekinian sekali nih kayaknya nih Bapak Muhammad Asri. Muhammad Basri, orang tua zaman now mana mau kalah, dek nole tepui an amta, dek na tepui muai amta alaihim melok mopa mencaji imam. Oh iya, saya mengerti Pak. Oke. Itu bahasa Cengkareng. Sip. Oke, Cendrawasih Kareng. Jadi begini, memang ada banyak yang seperti itu Pak. Ada orang tua yang di situ kan tadi dia bilang belum bisa membedakan an'amta sama am'amta. An'amta natepui mui am'amta ya, antara an dengan am. Itu artinya maksudnya di situ belum dengan am'amta. Baru masih mau jadi imam. Memang banyak yang begitu orang tua zaman now, betul tahu. Orang tua zaman now ini kenapa ada yang seperti itu? Pemirsa yang dimuliakan Allah, karena rata-rata yang begini ini tua tapi baru mau belajar. Tua tapi baru mau hijrah.
tua pi baru mau sadar, tua pi baru mau mencoba azan, tua pi baru mau mencoba imam. Ini yang kadang-kadang membingungkan kita juga anak-anak muda zaman now. Jadi pesan dari saya, generasi zaman now, ya, yang tua tetap support yang muda maju, yang tua di belakang. Saya kira itu jawabannya. Kalau orang tua mengerti, insya Allah yang muda pasti bagus. Masjid-masjid di Makassar pasti bagus muazzinnya. Oke, ini ada Rahmatia Indah. Oh, Sinjai hadir dia segera menyapa Ustadz. Kalau orang Sinjai juga nonton Ki di sini untuk tausiah pada sehat-sehat hari Ki ini. di Sinjai. Amin ya rabbal alamin. Sinjai loh, itu kampung Sinjai loh. Benar. Oke, jadi tadi yang sudah bertanya siap-siap pamit karena sebentar akan kita umumkan yang akan dapat hadiah spesial dari Yamaha. Di sini di belakang sudah ada siapa kira-kira yang pertanyaan paling bagus, nanti kita akan umumkan sebentar. Tapi Ustadz, masih ada pertanyaanku yang mengganjal di hati. Apa itu? Ini sebenarnya lama saya, tapi mungkin ada ayatnya kali ya, tapi mungkin saya yang tidak terlalu membaca referensi. Ada temanku toh, dia perempuan tapi suka sekali azan. Entah tahu kenapa, dia mungkin karena jago pintar menyanyi. Jadi kayak cengkok-cengkoknya ya keren. Ini biasa di radio biasanya. Tapi jangan kisur azan di masjid. Kalau di rumahnya sendiri ada masalah. Iya, itu kenapa Ustadz, maksudku kenapa memangkah perempuan tidak boleh azan? Iya, memang karena tidak ada aturan dalam syariat perempuan dibolehkan oleh Nabi untuk mengumandangkan azan. Kenapa? Karena suara perempuan itu menurut sebagian ulama aurat. Oke, ya, jadi itu alasannya kenapa perempuan tidak boleh azan dan tidak boleh imam ya Ustaz ya? Ya, tidak. Raf as-sauti kata Imam Syafi'i tidak bisa mengeraskan suaranya. Kenapa? Karena suara perempuan bisa jadi aurat untuk laki-laki yang mendengar. Jadi makmumnya begitu. Jadi, tapi kalau kita sholat berjamaah Ustaz dan semua yang mesti yang di belakang itu perempuan semua Ji, apa boleh? Agak dikasih besar-besar sedikit suara tak? Boleh. Tidak ada masalah boleh. Berarti. Yang penting perempuan semua di dalam. Perempuan semua ya, Ji. Boleh. Oh aurat ya, ternyata suara itu adalah. Boleh. Boleh sekedar untuk tanda. Tanda. Takbirnya, rukunya, iktidalnya, sujudnya. Untuk iftitah, untuk baca Fatihah boleh, silakan. Tapi kata Nabi minimal antara suaramu dengan telingamu yang mendengar. Jadi misalnya saya perempuan, misalnya saya imam, antara suara saya dengan telinga saya yang mendengar, ya mungkin diperkirakan suara saya ini yang saya dengar ini mungkin didengar oleh saf yang pertama. Saya kurang lebih seperti itu. Siap. Jadi baik itu tadi penjelasan dari Ustadz mengenai keutamaan azan ya Ustadz ya. Ya. Keutamaan azan dan tadi sudah dipaparkan juga sejak pertama kali azan itu hadir yang pertama kalinya Ustadz ya. Dan tadi juga sudah banyak sekali teman-teman para netizen Tribuners di rumah yang sudah mengajukan pertanyaannya yang luar biasa mengenai azan itu sendiri. Dan tentunya ini karena sudah memiliki juga siap-siap berbuka puasa, berarti kami berdua waktunya pamit. Tapi sebelum itu kita mau kasih dulu hadiah Ustadz kepada pemirsa para Tribuners yang hari ini sudah mengajukan pertanyaannya, yang sudah setia pastinya, yang sudah setia menonton tausiah kita pada sore hari ini. Dan kita berharapnya sih besok jangan pernah bosan-bosan karena kita akan terus hadir sampai tanggal 23 Mei nanti. Jadi sampai malam takbiran. Iya. 29 Ramadan. Sampai 29 Ramadan. Jadi sampai malam takbiran lah kita akan temani di sini. Ustadz dari tadi yang pertanyaan yang menurut tak bagus sekali itu siapa yang berhak untuk dapat hadiah itu pada tadi yang bahasa Mandarin. Yang bahasa Mandarin. Itu fakta tahu itu banyak sekali yang terjadi. Bagus itu. Amta. Oke, jadi sudah ada jawaban dari Ustadz Irsyad sudah memilih jadi pemenang pada sore hari ini. Apa ada yang tahu apa panitia? Jaket, helm ya. Jadi teman-teman yang menang pada kesempatan hari ini ada Moh Basri. Luar biasa, ini Ustadz Irsyad sendiri yang memilih. Menurut Ustadz Irsyad pertanyaannya unik ya Ustadz. Unik daripada yang lain dan ini sebenarnya
Iya. Dia pakai tradisional, pakai bahasa tradisional, unik bede. Jadi selamat untuk Muhammad Basri. Dan kalau misalnya tinggal di sekitar Makassar, silakan datang ke sini untuk datang langsung mengambil hadiahnya. Kalaupun Pade tidak ada, atau mungkin kita tinggal di luar Sulawesi kah, atau di luar wilayah Makassar kah, dan ada di saudara teman tak yang tinggal di Makassar, boleh diwakili ambil hadiahnya Ustadz. Boleh. Karena kita tidak ada pengiriman ke mereka toh. Jadi silahkan untuk datang langsung ke sini, dan hadiahnya insya Allah ini 1 buah helm. Selamat untuk Muhammad Basri. Dan buat teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menemani kita sampai menjelang buka puasa ini. Dan semoga saya dan juga Ustadz Irsyad pastinya berharap puasanya lancar, amin. Amin. Jangan kita dulu buka karena belum gampang karena kira tadi bahas soal azan Ustadz, terus tiba-tiba dikira azan betul nih. Jangan gitu, tahan dulu karena sebentar lagi tentunya akan azan betulan di masjid supaya teman-teman bisa langsung icip-icip Pak bukanya. Tapi kalau bisa jangan terlalu banyak dulu tadi supaya bisa juga enak dulu sholatnya toh. Dan kalau begitu sampai ketemu lagi besok. Jangan lupa juga untuk share, jangan lupa untuk bagikan supaya besok banyak lagi yang nonton. Dan selamat menantikan saat berbuka puasa. Saya Sukmawati Ibrahim dan juga Ustadz Muhammad Irsyad Abdullah. Ya, pamit dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.